Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rohid dengan TM 23 347. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan proses kompilasi program dari kode sumber menjadi kode yang dapat dieksekusi. Yang pertama itu kita akan memahami kompilasi. Kompilasi adalah proses esensial dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kode sumber yang ditulis oleh programmer diterjemahkan menjadi kode mesin yang dapat dimengerti dan dijalankan langsung oleh komputer. Proses ini dilakukan oleh sebuah program khusus yang disebut compiler. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan program dapat dieksekusi oleh mesin target. Yang kedua, mendeteksi dan melaporkan kesalahan struktural atau logis pada tahap awal pengembangan. Itu ada tahapan utama kompilasi. Proses kompilasi terbagi menjadi dua fase besar yang bekerja secara berurutan dan saling berkaitan untuk mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dieksekusi. Fase analisis atau front end memahami struktur dan makna kode sumber, dan dua fase sintesis yaitu back end menghasilkan kode mesin yang efisien. Kedua fase ini krusial untuk menghasilkan program yang benar dan optimal. Kita akan memperdalam apa itu fase analisis atau front end. Fase ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap struktur dan makna program yang ditulis. Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi kesalahan sedini mungkin dalam siklus pengembangan. Ada poin-poinnya yaitu analisis leksikal, yaitu menguraikan kode menjadi unit terkecil atau token. Yang kedua itu analisis sintaksis, yaitu memeriksa struktur token sesuai tata bahasa. Yang ketiga ada analisis semantik, yaitu memastikan makna logis program konsisten. Kita akan menjelaskan itu apa analisis leksikal. Analisis leksikal adalah langkah pertama dalam front end. Scanner akan membaca kode sumber karakter demi karakter dan mengelompokkannya menjadi unit yang bermakna yang disebut token. Contoh token meliputi keyword, yaitu kata kunci yang sudah ditentukan, misalnya if, while, dan for. Yang kedua ada identifier, yaitu nama yang diberikan program untuk variabel, fungsi, dan sebagainya, misalnya nama dan nilai. Yang ketiga itu operator, simbol yang melakukan operasi, misalnya tanda tambah, sama dengan, atau tanda bintang. Pada fase ini adalah daftar token yang siap untuk diproses pada tahap selanjutnya. Yang kedua itu adalah analisis sintesis. Setelah token diidentifikasi, parser akan memeriksa urutan token untuk memastikan apakah mereka mengikuti aturan tata bahasa atau grammar yang telah ditentukan untuk bahasa pemrograman tersebut. Kesalahan yang umum terdeteksi pada fase ini adalah kurang yang tidak lengkap atau tidak seimbang, misalnya A plus B. Struktur perintah yang salah, misalnya if dan else tanpa kondisi. Jika semua aturan sintaksis dipenuhi, hasilnya adalah fase tree atau syntax tree yang merupakan presentasi hierarkis dari struktur program. Yang ketiga ada analisis semantik. Fase analisis semantik berfokus pada makna logis program. Berbeda dengan sintesis yang hanya melihat bentuk, semantik memastikan konsisten dan kebenaran makna. Beberapa pengecekan yang penting dilakukan antara lain penyesuaian tipe data. Memeriksa operasi dilakukan pada tipe data yang kompatibel, misalnya tidak menjumlah string dengan integer secara langsung. Kedua ada deklarasi variabel, memverifikasi bahwa semua variabel yang digunakan telah dideklarasikan sebelumnya. Ketiga cakupan atau scope variabel, memastikan variabel diakses dalam lingkup yang benar. Hasil dari analisis semantik adalah annotated syntax tree, di mana setiap node pohon akan diperkaya dalam informasi semantik. Ada ringkasan fase analisis front end. Pada analisis atau front end ada tahap awal yang fundamental dalam proses kompilasi. Ini memastikan fondasi program sudah benar sebelum melangkah lebih jauh. Kita ada bisa fokus pada kebenaran struktur, memverifikasi sintaks, dan urutan token yang benar. Fokus pada kebenaran makna. Memastikan program memiliki makna logis yang konsisten dan valid. Deteksi dini kesalahan. Jika ditemukan kesalahan struktur atau semantik, proses kompilasi akan dihentikan dan pesan kesalahan akan diberikan pada programmer.
Ada yang selanjutnya kita akan bahas fase semantik. Selanjutnya kita akan bahas fase sintesis, back-end. Setelah program melewati fase analisis tanpa kesalahan, fase sintesis atau back-end mengambil alih. Tujuan utamanya adalah mengubah hasil analisis kode dan mendapat eksekusi dan fokus pada efisiensi dan performa. Kita akan generator kode mesin, yaitu menghasilkan kode akhir yang siap digunakan. Optimasi kode itu meningkatkan efisiensi tanpa mengubah fungsional. Salah satu itu generator kode antara, buat representasi perantara yang agnostik terhadap mesin. Jadi kesimpulannya, proses kompilasi adalah perjalanan transformatif dari kode sumber abstrak ke program yang dapat dieksekusi secara efisien. Ya, ada front end, yaitu memverifikasi kebenaran dan makna program. Back end menghasilkan kode mesin yang optimal. Kebenaran memastikan program bebas dari kesalahan logis dan struktural. Efisiensi mengoptimalkan kode untuk performa terbaik. Selanjutnya dapat dijalankan menghasilkan output yang kompatibel dengan arsitektur target. Setiap tahap dalam kompilasi memiliki peran krusial yang dapat menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi, andal, dan berkinerja tinggi. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Saya harapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.